Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melangsungkan aktivitas dan rutinitas kita seperti biasanya, yaitu mengkaji kitab para ulama. Dan kali ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua atas pembacaan kitab Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, ya, yaitu kitab yang dikumpulkan oleh seorang muhaddis ulama, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan juga akhlak, begitu pula terkait dengan doa maupun wirid yang sudah seharusnya dan semestinya itu terpatri dalam diri seorang muslim, bahkan seorang mukmin. Baik, kita teruskan pembacaan syarah dari hadis tersebut, ya. Kita masih berada pada pembahasan adab atau akhlak. Kita akan baca syarah hadis yang pertama. Nah, syarah hadis yang pertama yaitu hadis tentang hak seorang muslim atas muslim lainnya. Nah, yaitu hadis, ya, 6 perkara, 6 hak, ya. Al-hadithul awal hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, hakul muslim, hak seorang muslim alal muslimi atas muslim lainnya, situn, ada 6. Dan perlu diketahui 6 ini bukanlah pembatasan, ya, bukanlah pembatasan. Sudah nampak, sudah terlihat. Baik. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu atau berjumpa dengan saudaramu muslim lainnya, fasallim alaih, maka berikanlah salam kepadanya. Dan ini relate dan berkorelasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Afshus salam bainakum, kata Rasulullah. Itu tebarkanlah salam di antara kalian, ikhwan. Karena nanti kita akan dapati hikmah dan tujuan kenapa kita harus saling menebarkan salam. Tidak berpilih-pilih kasih, ya, antar kaum muslimin. Ingat, atas dasar kaum muslimin, la nahkumu illa bizahir. Kita tidaklah menghukumi orang lain itu kecuali dari zahirnya. Ketika zahir menampakkan keislaman, maka kita sampaikan syiar-syiar Islam kepadanya, termasuk fasallim alaih, yaitu memberikan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibahu. Apabila kita diberikan undangan atau diajak dengan suatu ajakan yang tidak ada kemungkaran di dalamnya, maka sudah semestinya kita untuk menjawabnya selagi tidak ada uzur syar'i pada diri kita. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa idza istansahaka, istansaha, ya. Ini wazannya apa? Istaf'ala, bermakna tolak berarti kan? Nah, yaitu apabila dia meminta kepadamu suatu nasihat, fansahu, maka berikanlah nasihat kepadanya, ya. Kemudian berikutnya, idza atasa fahimadallah fahamidallaha fasyamithu. Apabila saudara muslimu itu atasa, bersin, kemudian yang bersin tadi dia memuji Allah, fasyamithu. Apa makna dari syamithu? Maka balaslah dengan ucapan apa, syamit? Ya rahmukallah.
Semoga Allah merahmatimu. Ya. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udahu. Apabila saudara muslimmu itu sakit, maka udahu, jenguklah dia, lihatlah dia. Berikutnya yang terakhir yang keenam, wa idza mata, apabila salah seorang saudara muslim kita, baik yang ada pertalian darah maupun tidak ada, itulah atas dasar kaum muslimin, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Ya, bersaudara itu kan berarti persatuan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya perpecahan, ya. Sangat membenci yang namanya perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kata Allah, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Nah, wa idza mata fattabi'u. Ketika meninggal, maka iringilah jenazahnya. Nah, kalau kita akan melihat dan ditimbang dari segi, ya, akal logika kita, kita bisa menggali hikmah dari 6 hadis ini. Kenapa harus ada di tengah-tengah kaum muslimin 6 perkara ini? Maka kita akan lihat syarahnya. Silakan, siapa yang mau baca? Hadhihi sittu khilalin. Anak, Silakan. anak Abu Haikal. Nah, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza sittu khilalin min Hazihi. aham hadhihi sittu khilalin min ahamil hilali min ahamil hisali alhamidati bainal muslimina wal muslimu lahu ala akhihi hukukun azimatun kasiratun lakin hadhihi minha wa hadzal adadu la mafhuma lahu La kama la mafhuma sahih. la mafhuma lahu kama qala ahlul ilmi yaquluna al adadu la hajata fihi La hujjata. wala la hujjata fihi wala yuktasiru alaihi Wala walihaza wala yuktasiru wala, yuktasaru ya, yuktasar. wala yuktasaru alaihi walihaza ja'at fin nususi hukukun hukuku ukhra. Hukukun ukhra. Ukhra itu udah pasti jadi naat dia. Nafsa. Hukukun ukhra kasiratun ghairu hadhihi sittati. Goiro. Ghairu hadhihi sittati. Hmm. Barakallahu fiik. Hadhihi sittu khilalin. Nah, ini merupakan 6 sifat min ahamil khilal, dari sifat-sifat yang aham, yang paling penting, ya, di antara sifat-sifat yang paling penting dari sifat-sifat yang terpuji. Nah, ya, yang paling penting bainal muslimin, di antara kaum muslimin, di mana al muslimu, seorang muslim itu, lahu, ala akhihi hukukun azimatun kathiratun. Lahu tamlik, seorang muslim itu dia atas saudaranya memiliki hak-hak yang agung lagi banyak. Lakin, namun, hadhihi minha, 6 inilah minha, di antaranya, di antara sifat-sifat terpuji yang paling penting di antara kaum muslimin yang banyak. Banyak sekali, lebih dari 6, ya. Namun 6 inilah yang dikelompokkan oleh Rasulullah SAW seakan menjadi prioritas. Wahadzal adat, dan tentunya kita bisa menggali dan menggapai satu simpulan. Wahadzal adat, dan jumlah ini, jumlah 6 ini, la mafhuma lahu, jangan sampai dipahami, ya, selain dari 6 ini bukan hak muslim lainnya, ya. Jadi selain dari yang 6 ini, jika itu menjadi satu sifat yang berkaitan dengan hak muslim juga, maka itu juga menjadi hak seorang muslim meskipun tidak masuk dalam 6 sifat di dalam hadis ini. Kama qala ahlul ilmi, sebagaimana ahlul ilmi, yaitu para ulama kita berkata, yaquluna, mereka mengatakan, al adadu la hujjata fihi. Ya, adat.
hitungan, angka, suatu jumlah itu bukanlah hujjah fihi di dalam hal tersebut. Nah, ya. Wala yuqtasaru alaihi dan tidak dibatasi atasnya, atas adat tersebut. Walihada ja'at fin nususi hukukun. Nih, hukukun tadi kenapa dibaca rofa? Tandanya domah ya kan? Domah tanda rofa. Kenapa dia dibaca rofa? Karena Fa'il itu Ustaz. menjadi Fa'il fa'il untuk saat Ja'at. fi'at ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Ja'at. Fi'ilnya ya. Dan oleh karena ini, hak-hak yang lain, kathirah banyak yang banyak itu, nah, datang di dalam nas, di dalam nas-nas, ya, nas, suatu teks suci, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ya. Ghairu hadhihi sittah. Selain dari yang enam ini, selain dari yang enam ini, dibaca ghairu, dia ikut kepada hukum mustasna dengan ilah yang musbat lagi mujab. Nah, ya. Kalau kita lihat kalimat ini kan positif. Positif, kemudian apa? Hmm? Kan mujab tuh positif. Musbat kan? Mustasna minhu disebutkan. Barakallahu fiik. Nah, lanjut lagi. Boleh gantian kalau ada yang mau. أنا ست Nah, silahkan. Wa ijma'u. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى Qala syari. ويجمعها. Qala syari. قال الشاري رحمه الله تعالى Nah, ويجمعوها قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه insyaallah. Ya, وقوله صلى coba الله عليه وسلم. terjemahkan dulu. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yajma'uha, mengumpulkannya. Sabda apa? Sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini, yang la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia itu yuhib, yuhibba, sampai dia itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsih. Seperti apa dia mencintai dirinya. Insya Allah. Jadi seorang muslim itu, ya, bahkan bukan seorang muslim, lebih tinggi tingkatannya lagi yaitu seorang mukmin. Kemudian dikatakan di sini oleh Rasulullah, al-mu'minu lil mu'min, seorang mukmin kepada mukmin lainnya itu seperti bunyan, satu bangunan yang dia itu yasuddu ba'duhu, sebagiannya itu yasud, syadda yasuddu, tahu nggak artinya apa? Menguatkan. Yang sebagian itu menguatkan sebagian yang lain. Jadi sungguh luar biasa kalau ada saudara muslim yang terkena musibah, kemudian hatinya tidak tergetar, tidak merasakan kepedihan yang sama. Namun memang naluri manusia kebanyakan begitu. Kalau rumahnya bukan bukan rumah dia yang kebakaran, ya bodoh amat, gitu kan? Nah, jadi bagaimana hukum yang adil ingin ditegakkan jika masih mengedepankan egonya masing-masing? Nah, padahal di sini saling menguatkan. Ketika ngaku beriman, tapi dia tidak menguatkan di antara yang lainnya, di antara mukmin lainnya, di antara muslim lainnya. Nah, maka itu sungguh luar biasa. Wasyabbaka baina asabi'ihi. Nah, ya. Dan menyemai di antara jari jemarinya. Nah, ini seorang apa? Seorang mukmin. Menyemai jari jemari kan saling menguatkan tuh, saling membersihkan. Kalau kita berwudu termasuk suatu kesunahan adalku ya menyela-nyela jari menyemai itu. Nah, kita lihat tuh bagaimana jari jemari kita bekerja sama untuk saling ya membersihkan. Nah, dan lain sebagainya. Berikutnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min
وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له Adwun, adwun, سائر الجسد بالسهر wal humma. والحمى. Humma itu demam. Misal, Nah, permisalan orang-orang yang beriman itu fi tawaddihim, dia di dalam kecintaan mereka, wa tarahumihim, ya, dan juga kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, ya, kelembutan mereka. Ini seperti jasad yang satu, seperti satu jasad. Kama salil jasadi al-wahid. Maksudnya bagaimana? Idza ishtaka minhu adwun nih. Kalau satu anggota tubuh itu darinya, dari jasad tersebut itu ishtaka, mengeluh, ya, tada'alahu sairul jasad. Maka seluruh jasad pun, ya, terganggu. Seluruh jasad pun terganggu. Nah, bisa hari dengan apa, tidurnya, wal humma dengan apa, demam, demamnya. Inilah kasih sayang antar mukmin. Berikutnya, lanjut. Boleh gantian? Ini yang sifat pertama atau hak yang pertama dari 6 hak binal muslimin. Ada? Oke, baik, saya yang baca. Ya, silakan. izin. mana Ustaz? Nah, silakan. Yang belum boleh. قال الشارح رحمه الله تعالى في أحاديث كثيرة تدل على على كثرة الحقوق وهذه منها Naam, ya, di إذا لق dalam hadis-hadis yang banyak menunjukkan atas banyaknya hak-hak, wahadhihi minha, dan 6 diantaranya, pembaca idza lakitahu fasallim alaih, yakni إذا لقيته فسلم عليه يعني ابدأه بالسلام هذا أفضل في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أخرجه أبو داود وغيره بإسناد بإسناد جيد. sahih. Nah, barakallahu fik. Apabila engkau bertemu atau berjumpa dengan saudara muslim, saudara muslimmu, nah, ya, wassalim alaih, maka tebarkan dan ucapkan assalam kepadanya, yakni ibdahu salam, mulailah dengan salam, hadza afdal, dan ini yang lebih utama. Di dalam hadis sahih, aulan nasi, orang yang pertama berada billahi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man bada'ahum bisalam. Orang yang memulai dengan salam. Jadi kita jangan nunggu orang salam kepada kita. Tapi kalau bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengucapkan salam pertama kali. Maka saya pernah dan sering saya jumpai kalau saya berada di, ya, daurah-daurah, ya, isinya adalah para penuntut ilmu, para duat. Nah, kenal nggak kenal, assalamualaikum, 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 gitu ya, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada bosan-bosannya. Temu, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Nah, bisa jadi tahu akan hadis ini, dan kita sudah tahu hadis ini, jangan lupa diamalkan, ya. Jangan seperti orang-orang yang sudah tahu, baca, belajar, bisa baca kitab, udah itu aja, tapi nggak diamalkan apa yang dia baca, substansi-isinya. Al-maqsudu, yang dimaksud, ya, annal annal buda'ata bis salam minal adabi asy-syar'iyyati. Bahwasanya memulai salam itu termasuk adab syariah, adab syar'i, ya. Wa khisalil muslim, dan juga perangai, suatu perilaku seorang muslim, allati yang bagi, yang sudah semestinya ayyaf'alaha, seorang muslim itu melakukannya, ma'a ikhwanihi, bersama saudaranya. Wa hal yajibu dzalik, dan apakah hal tersebut wajib, ala ala aqwali di ahli ilmi, ya, terdapat beberapa pendapat, ya, di kalangan para ahli ilmi, para ulama, minhum,
Di antara mereka man qala ada yang mengatakan innahu yajib, sesungguhnya itu wajib. Wa minhum man qala fardu kifayah. Dan di antara ulama ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, ya, wajib yang cukup. Nah, wa minhum man qala dan di antara mereka ada yang mengatakan sunnah, sunnah. Wa huwa ala kulli halin. Nah, wa huwa ala kulli halin sunnatun muakkadah. Dan dia pada setiap keadaan itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Yaitu maksudnya apa? Al al-buda'ah tadi, memulai bisalam, memulai salam. Adapun menjawab salam, ammar raddu. Nah, jadi ammar raddu fala khilafa fi wujubihi, enggak ada khilaf terkait wajibnya. Nah, berarti apa? Ya wajib. Nah, liqaulihi jalla wa ala wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ya, di surah An-Nisa ayat 86. Wayam bagi lil muslim, ya, wayam bagi lil muslimin. Nah, ya, maka sudah semestinya bagi orang-orang Islam itu yang ngaku berislam, yang katanya Islam, dalam tanda kutip katanya Islam begitulah. Nah, ya, yaitu at-tasabuqu, saling berlomba, fastabiqul khairat ila khairil a'mal. Saling berlomba kepada amal-amalan yang terbaik. Itu. Kullun, ya, yasbiku ila ma huwa afdal, ya. Setiap muslim di antara mereka itu berlomba kepada afdolu yang paling utama. Nah, ini wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara keduanya, antara orang yang memberi salam sama menjawab salam adalah yabda'u bisalam, yang memulai salam. Paham sampai sini ya? Wa kadzalika minal khisal wa idza berikutnya ini udah masuk ke hadis ke eh, apa namanya? Hak yang kedua. Silakan boleh dibaca wa kadzalika ada? Ustaz. Nah, silakan. Ya, Ustaz. Nah, Wa kadzalika minal khisali wa minal idza khisal, da'aka minal khisal bikasrah. khisali artinya khisali saja. Iya, sahih. Kha-nya kasrah. Oh, wa kadzalika minal khisali wa idza da'aka fa'ajibhu. Da'aka li walimati urshin au ghairiha tajibuhu. Baik. Lianna hada Nah, sebentar dulu. Kita terjemahkan dulu. Dan demikian di antara sifat yang mulia dan menjadi hak di antara kaum muslimin dan mukminin, ya, apabila saudara muslimmu itu memberikan undangan kepadamu fa'ajibhu, jangan lupa dijawab, ya, ditunaikan, dipenuhi. Nah, di antara contoh diletakkan di sini ada akali wali mati ursin. Nah, seperti ajakan atau undangan ke pernikahan, ya, atau selainnya. Tapi nanti yang ditekankan adalah undangan walimah. Maka kalau tidak ada uzur, ya, maka penuhilah undangan tersebut. Nah, ya, tujibuhu, ya, ajaba yujibu. Nah, tujibuhu. Lianna hadza min asbabi. Nah, ini ya. Kenapa kita harus menjawab undangan tersebut kalau tidak ada uzur? Di antara hikmahnya ini termasuk apa? Sebab-sebab izalati syahna, menghilangkan permusuhan, bahkan menghilangkan prasangka buruk. Antum mungkin sudah merasakan, dan itu adalah naluri tabiat manusia. Antum ngundang orang, tapi orang nggak datang dan nggak ngasih kabar. Wah, langsung pikiran kemana-mana. Udah diundang juga. Padahal nggak semua orang juga bisa diundang ke acara walimah saya karena intimate gitu. Nah, ini nggak datang, nggak ngasih kabar. Gitu. Terkadang ada saja. Nah, tapi ketika kita menjawab undangan tersebut hadir begitu, maka memperkecil, ya, prasangka buruk tadi atau suuzon saudara muslim kita kepada kita. Kemudian juga wasofail qulub, tentunya menyebabkan jernihnya hati. Wa ta'awun, dan juga ini bentuk saling tolong menolong alal khair, ya, kepada kebaikan. Wa taqarrub, ya, dan juga saling eh, berdekat-dekatan di antara kaum muslimin, ya. Maksudnya adalah menjaga ukhuwah. Berikutnya, qulu hadhil khisal
mimma tuqarribu bainal mu'minin. Nah, setiap sifat-sifat ini termasuk hal-hal yang tuqarribu bainal mu'minin. Ya, di antara hal-hal yang bisa mendekatkan di antara orang-orang beriman, wa tajma'uhum, dan juga mengumpulkan mereka alal khairi, di atas kebaikan. Wa mimma yubaidu asyahna, dan juga termasuk hal yang bisa menjauhkan asyahna, yaitu permusuhan, anhum, ya, dari mereka, wal ikhtilafa, dan juga perselisihan. Berikutnya, wala yakhtassu hadza bida'watil ursi, dan ini tidak khusus, ya, pada walimah saja, bal'amun, akan tapi umum. Paham ya? Walihada, dan oleh karena ini, ja'atil ahaditsu, ya, amah fi ijabati da'wah, fi ijabati da'wah, kama fi haditsil Barra fi sahihaini. Nah, ya. Dan hadis-hadisnya umum, ya, datang terkait dengan menjawab undangan, sebagaimana hadis, ya, al al-Barra yang dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, haqqul muslim alal muslimi khamsun. Nah, zakara minha, beliau menyebutkan di antaranya adalah ijabatud da'wah. Nah, ya, menjawab undangan. Kemudian di dalam hadisnya Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, idza da'a ahadukum akhahu falyujibahu ursan kana au nahwahu. Nah, au kana nahwahu. Apabila salah seorang di antara kalian itu mengundang akhahu, ya, saudaranya, maka hendaklah dia itu menjawab undangan tersebut, ya. Ursan, baik itu walimah, perkara walimah, ataupun yang selain dari walimah. Nah, illa ayyakuna li uzrin, kecuali jika ada uzur syar'i, uzur syar'i. Nah, ini beliau memberikan contoh kal matar. Matar, ya, hujan ini termasuk uzur syar'i dalam perkara menjawab undangan walimah. Nah, ya tentu nanti dikembalikan kepada uruf saja. Nah, ya, apa namanya, masing-masing individu. Kemudian wal marad, sakit nih jelas, ya. Au wujudi mungkarin zahirin, dan ini tentunya nggak hujan, kita nggak ada uzur, ternyata di acara tersebut terdapat kemungkaran yang nampak zahir. Begitu. Contoh walimah ngundang biduan ada, ya, begitu. Organ tunggal dan lain sebagainya. Begitu. Apakah wajib kita menghadirinya, menjawab undangan kalau kita diundang? Nggak wajib. Begitu. Terus kalau misalnya mau datang, ya datang silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi pastikan, ya, di waktu si organ tunggalnya lagi istirahat. Nah, ya, ya biasanya kalau mendekati sholat, ya udah datang, ketemu, absen wajah, ya udah pulang ambil makan, ya, ambil makan lalu pulang, gitu ya. Nah, fil walimah. Wa yas'abu izalatahu, dan intinya sulit untuk dihindarkan. Nah, baru kalau sulit untuk dihindarkan, ya seperti nonstop misalkan itu, apa namanya, eh, apa tuh, koplonya, apa ya, organ tunggal ya, dangdutnya segala macam lah, penarinya gitu. Nah, wa nahwi dzalika minal a'dzar asy-syar'iyyah, dan yang semisalnya di antara uzur-uzur syar'i lainnya, allati tamna'uhu min salatil jamaah, yang mana menghalangi dari salat jamaah, ini juga termasuk, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, silakan dibaca. Yang ketiga dan keempat. Hmm. Ada? Mana Ustaz? Nah, silakan. Bismillah. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kadzalika nasihatul muslimi wa wajibatu. Ad-dinul Wajibatun, kan nakirah nih. Naam, Ad-dinu nasihah, kata nasih Rasulullah, ya kan? Demikian menasihati seorang muslim itu wajib. Ad-dinu nasihah, ya. Nah, nasihat agama ini nasihat, kata Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Nanti mungkin bedanya, ada manusia-manusia yang ketika dinasihati, ya dia merenung dan semakin sadar. Itulah orang-orang yang qalbun salim, yang hatinya lembut. Nah, kemudian ada yang hatinya masih keras, yang mau diapain lagi?
yaitu ketika dinasehati dia malah tersinggung, malah semakin tidak sadar. Tidak sadar di sini malah melakukan pembenaran, bahkan membalas dengan hinaan dan cacian. Nah, sebenarnya dia lupa dengan hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inna abghadal kalami ilallahi ayyakula ar-rajulu lirrajuli ittaqillaha falyaqul alaika nafsa. Ya, sesungguhnya ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang menasehati dengan memberikan wasiat takwa, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian dijawab urus saja dirimu sendiri, urusan surga masing-masing. Ya, tidak jarang ucapan ini terdengar di zaman ini, baik melipir di sosial media maupun mungkin kita dengar melalui telinga kita secara langsung. Baik, antum baca lagi, silakan. Wa yuhramu alaihi gisyuhu, nah diharamkan atasnya curang, wa khiyanatu dan juga berkhianat, kemudian adalah khida'uhu, ya menipu, walakin ya tetapi idza talaba an-nusha, apabila dia meminta nasihat, ta'akkad ya, maka pastikan talaba minka an-nasihata, dia meminta darimu adalah berupa nasihat, an-nasihata, kemudian was tisyaraka, nah, dia bermusyawarah denganmu, fal wajibu an-nushu, ya an-nushu, maka wajib itu an-nushu, memberikan nasihat, wa adamul khiyanah, dan jangan berkhianat, nah ataupun gishi, ya jangan jangan curang. Nah, ya. Maksudnya apa? Orang minta nasihat ini malah diakal-akalin. Begitu. Nasihat tapi ada misi terselubung. Menghasut. Begitu. Ya. Langsung disisipkan marketing. Nah, itu ya. Nah, untuk dapat keuntungan pribadi pada dia. Nah, ini bukan nasihatnya ilallah ya. Bukan atas dasar niatnya pada Allah SWT. Itu bahaya. Lanjut. Wa idza atasa wa hamidallah fashamidhu kadzalika min haqqihi 'alaika. Nah, demikian ini termasuk apa namanya? Hak muslim atasmu. Fil hadis sahih yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli man sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallahu. Nah, apabila salah seorang di antara kalian itu bersin kemudian memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kana haqqan, maka itu menjadi hak ala kulli man sami'ahu, atas setiap orang yang mendengarkannya. Ayyakula lahu, kemudian dia berkata kepada orang yang bersin yang setelah mengatakan alhamdulillah tadi, yarhamukallah. Nah, ini perhatikan, ini hadis yang pertama, ya hadis yang kedua. Nah, ya hadis yang kedua, kalau sebelumnya tadi itu kan di 6 sifat tadi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa sabdanya tadi? Hmm? Ida atas ida atasa fahamidallah fasyamidhu. Nah, berikutnya kita lihat al-wajib, ya al-wajibu 'alal mu'min inda ya sima'ihi utasi akhihi wa hamidahu li rabbih ayyushammittahu, ya yang wajib atau seorang mukmin ketika mendengar bersin saudaranya, dalam keadaan saudara setelah bersin tadi itu memuji Rabbnya, nah yaitu apa, yusamitahu, ya mendoakan, nah mendoakannya, engkau mendoakannya, nah, ya. Wal qawlu bil wujubi huna qawiyyun, nah, dan pendapat yang mengatakan wajib di sini qawiyyun, kuat. Wa in kana al ma'rufu inda ahli ilmi, ya meskipun ma'ruf diketahui inda ahli ilmi, di sisi para ahli ilmu, anna hadhihi minas sunani al muakkadah, bahwasanya perkara ini termasuk sunnah muakkadah. Lakin qauluhu, nah akan tetapi perkataan Rasulullah haqqan di sana menjadi hak ala kulli muslimin, atau setiap muslim, ayyaqula lahu, nah dia mengatakan kepada saudara muslimnya tadi itu yarhamukallah. Nah, ini zahiruhu al-wujub, zahirnya itu wajib. Kazalika al-awamir, demikian itu perintah fasyamidhu. Nah, ya. Fasyamidhu. Nah.
Ini yushammitahu berarti dia ya. Syammata yushammitu. Nah, yushammitahu mansub ya bi an. Berarti dia. Tadi saya terjemahkan kamu ya. Nah, enggak. Dia. Seorang mukmin itu menjawabnya. Nah, atau mendoakannya dengan doa yarhamukallahu. Semoga Allah merahmati imam. Nah, fasyammithu zahirul awamir. Zahir perintah ya wujub wajib. Bagi maka sudah semestinya an la yatasahala ayatasahala fi hadza tidak bermudah-mudahan dalam hal ini. Wa ma'lumun ma dan telah diketahui ma fi hadza apa yang ada pada perkara ini itu minal masalihi al-katsirah termasuk maslahat yang banyak. Ya maksudnya terdapat maslahat-maslahat yang banyak. Itu. Doa kita mendoakan saudara muslim kita. Insyaallah ya. Kemudian berikutnya yang kelima tentunya di sini wa idza marida fa'uduhu apabila dia sakit maka jenguklah wa idza mata yang keenam langsung sekaligus wa idza mata fattabi'hu maka iringilah jenazahnya kalau dia meninggal. Kadzalika iyadatul marid. Nah, demikian itu adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit wattiba'ul janais dan mengiringi jenazah ya. Kullu hadza setiap perkara ini minal huquqi bainal muslimin termasuk hak